Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Zulkifli, SG, MSI, MAP. Di sini saya Sri Puji Lestari akan mempresentasikan tentang menganalisis peluang usaha baru. Di sini ada lingkungan internal. Lingkungan ini mengidentifikasikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Secara garis besar, sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan, di mana lingkungan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal sendiri merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya. Lingkungan internal sendiri memiliki dua variabel, yaitu kekuatan dan kelemahan. Faktor internal lainnya adalah budaya organisasi yang meliputi yang pertama, menjunjung nilai-nilai luhur, standar etika moral, ilmu pengetahuan dan profesi. Yang kedua, membantu pengembangan manusia secara optimal baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan ilmu secara bertanggung jawab dan berkesinambungan serta menjadikan budaya belajar dan meningkatkan mutu diri yang berkesinambungan sebagai falsafat hidup. Yang keempat, mengembangkan ilmu bagi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Dan yang kelima, memperlakukan manusia sesuai dengan martabat dan harkatnya. Kegiatan utama merupakan aktivitas utama perusahaan meliputi fungsi. Yang pertama, logistik ke dalam. Aktivitas ini berkaitan dengan penerimaan penyimpanan informasi mengenai gudang persediaan atau jadwal pengiriman. Yang kedua, operasi. Aktivitas ini berkaitan dengan transformasi input produksi menjadi produk akhir. Yang ketiga, logistik keluar. Aktivitas ini berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi produk ke konsumen. Yang keempat, pelayanan. Menyediakan pelayanan untuk memelihara dalam hal ini nilai-nilai dari produk yang mencakup instalasi, pelatihan, penyediaan suku cadang, perbaikan, dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, yang kelima, pengadaan. Merupakan fungsi dari bagian pengadaan yang mencakup semua prosedur pembelian dengan pemasok yang melibatkan antar perusahaan. Langkah-langkah strategi intern. Langkah pertama, identifikasi faktor-faktor strategi intern, di mana strategi itu dimana dan dari mana berasal, mana yang perlu dievaluasi secara teliti karena merupakan kekuatan, kelemahan, dan sebagai landasan bagi strategi. Di dalam faktor-faktor kekuatan dan kelemahannya, potensial itu menurut Robinson tahun 1997 halaman 238 sampai 230 mencakup yang pertama pemasaran, yang kedua keuangan dan akunting, ketiga produk, operasi dan teknik, yang keempat personalia, yang kelima manajemen mutu, yang keenam sistem informasi, yang ketujuh organisasi dan manajemen umum, yang kedelapan layanan, yang kesembilan pengembangan teknologi, yang kesepuluh manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir yang 11 logistik ke dalam. Langkah 2-3 adalah evaluasi faktor-faktor strategi intern. Yang pertama, membandingkan kinerja dengan masa lalu. Yang kedua, perubahan dalam tahap-tahap evaluasi organisasi atau perusahaan. Yang tiga, membandingkan dengan pesaing. Yang keempat, perbandingan dengan faktor-faktor kunci sukses dalam industri. Lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampak diantaranya. Yang pertama, jumlah dari faktor yang berpengaruh tidak kontens melainkan selalu berubah-ubah. Yang kedua, intensitas dampaknya beraneka ragam. Faktor tersebut bisa menjadi. Yang ketiga,
faktor tersebut bisa menjadi suatu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Yang keempat, kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis tentang arah yang hendak ditempuh ada dua bagian, yaitu faktor eksternal yang jauh dan faktor eksternal yang dekat. Faktor eksternal yang jauh sendiri adalah merupakan faktor yang sumber dari luar organisasi dan biasanya ditimbulkan terlepas dari situasi operasional yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Di dalamnya ada faktor-faktornya, yaitu yang pertama pertimbangan ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor teknologi, dan industri sebagai faktor lingkungan eksternal yang turut berpengaruh. Faktor lingkungan eksternal yang dekat sendiri merupakan dampak langsung pada operasional sebagai strategi dan kebijakan suatu perusahaan. Di dalamnya ada faktor-faktornya, yaitu kedudukan kompetensi perusahaan, profil para pelanggan, perilaku pembeli, faktor pemasok, faktor penyandang dana, dan situasi pasaran kerja sebagai faktor lingkungan. Selanjutnya, peramalan lingkungan. Para pengambil keputusan strategi perlu memiliki dan mengembangkan keterampilan dalam memperkirakan dan meramalkan perubahan-perubahan yang akan terjadi pada lingkungan eksternalnya. Langkah-langkah yang perlu diambil antara lain, yang pertama, memiliki berbagai variabel yang bersifat kritikal bagi perusahaan. Yang kedua, menyeleksi sumber-sumber penting dari informasi tentang lingkungan. Yang tiga, memahami dan memiliki berbagai pendekatan dan teknik peramalan. Yang keempat, mengintegrasikan hasil peramalan ke dalam proses manajemen. Dan yang terakhir, yang kelima, memantau aspek-aspek kritikal dari pengelola peramalan. Selanjutnya ada contoh analisis. Di sini ada kedai kopi. Yang kita tahu, kopi juga merupakan salah satu komoditas yang populer dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia, baik remaja, orang dewasa, maupun orang tua. Menurut International Cafe Organisasi tahun 2017, konsumsi domestik kopi di Indonesia dari tahun 2011 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Kita lihat dari tabel ini menunjukkan bahwa konsumsi kopi di Indonesia pada tahun 2017 mencapai angka 4.600.000 atau dalam bungkus 60 kilo. Dan mengalami peningkatan sebesar 2,17% dari tahun sebelumnya. Menurut proyeksi dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2017, nilai konsumsi kopi di Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2021 akan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, luas lahan perkebunan kopi di Jawa Barat yang terdiri dari perkebunan rakyat dan juga perkebunan besar swasta cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, luas area tanaman kopi di Jawa Barat adalah 33,889 hektar dan memproduksi 17.683 ton. Sedangkan pada tahun 2017, luas area meningkat hingga 39.278 hektar, diikuti dengan produksi yang meningkat pula, yaitu 18.123 ton. Argo Wisata N8 merupakan salah satu tempat wisata yang terletak di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Argo Wisata nomor N8 memiliki rencana untuk membuka bisnis kedai kopi di dalam unit Argo Wisata Malabar sebagai penambah fasilitas dan sudah tertera pada
Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2019. Pembukaan bisnis kedai kopi tersebut salah satunya dilatar belakangi oleh keinginan untuk memanfaatkan aset yang dimilikinya. Tujuannya sendiri ada dua, yaitu menganalisis kelayakan bisnis kedai kopi di Argo Wisata N8 dilihat dari aspek non-finansial. Yang kedua, menganalisis kelayakan bisnis kedai kopi di Argo Wisata N8 dilihat dari aspek finansial. Metode penelitiannya sendiri ada dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data dan analisis data. Metode pengumpulan data sendiri sumbernya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, baik dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Metode pengolahan data dan analisis data ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk angka-angka yang bermakna. Selanjutnya ada 13 analisis di dalam usaha tersebut. Yang pertama ada analisis kelayakan non-finansial kedai kopi Argo Wisata nomor 8 N8, analisis hukum. Yang kedua, analisis pasar dan pemasaran. Ketiga, analisis lingkungan. Yang keempat, analisis manajemen dan sumber daya manusia. Yang kelima, analisis aspek teknik dan teknologi. Yang keenam ada analisis finansial kedai kopi Argo Wisata nomor N8. Dan yang ketujuh, kebutuhan dana. Yang kedelapan, estimasi pendapatan. Yang kesembilan, estimasi biaya operasional. Yang kesepuluh, biaya penyusutan. Yang kesebelas, proyeksi arus kas. Yang ke-12, proyeksi laba rugi. Dan yang terakhir, ke-13, analisis kriteria kelayakan investasi. Analisis kelayakan non finansial kedai kopi Argo N8 analisis hukum sendiri dilakukan untuk mengetahui legalitas dari usaha kedai kopi itu sendiri. Dari aspek hukum yang dilakukan ditinjau dari ada atau tidaknya surat-surat hukum yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah usaha baru. Analisis pemasaran dan pasar merupakan aspek utama dalam studi kelayakan bisnis. Dari aspek itu sendiri akan diteliti tentang permintaan pasar, pesaing, pasang pasar, dan juga strategi bauran pemasaran yang akan digunakan oleh kedai kopi itu sendiri. Yang ketiga, analisis lingkungan itu adalah kontribusi Argo Wisata N8 terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, termasuk penyerapan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap pembangunan dan pendapatan daerah. Selanjutnya, analisis manajemen dan sumber daya manusia. Aspek ini akan diteliti adalah mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan, struktur organisasi yang digunakan, persyaratan untuk memangku jabatan, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan juga cara memperoleh tenaga kerja untuk memangku jabatan yang tersedia. Analisis aspek teknik dan teknologi. Aspek ini diperhatikan adalah lokasi usaha, penentuan luas produksi, penentuan layak usaha, dan pemeliharaan jenis teknologi yang digunakan. Analisis finansial kedai kopi Argo Wisata N8, perusahaan proyek investasi yang belum pernah ada sebelumnya, perlu dikaji, diperhitungkan mengenai keuangan secara terperinci untuk mengetahui kelayakan investasi yang akan dilakukan agar perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara maksimal untuk mendapatkan keuntungannya. Kebutuhan dana. Biaya renovasi gudang yang diperlukan adalah sebesar 50 juta rupiah dan biaya peralatan sebesar 55.700.000
6.584, sehingga jumlah biaya investasi yang diperlukan untuk pembangunan kedai kopi ini adalah sebesar 105.706.584. Total biaya tetap dan biaya variabel untuk modal kerja kedai kopi Argowisata N8 ini adalah 10.920.750. Estimasi pendapatan per bulan dari kedai kopi ini adalah sebesar 20.155.000, yang berarti dalam 1 tahun kedai kopi ini memiliki pendapatan sebesar 241.860.000. Selama 5 tahun, pendapatan dari kedai kopi ini diasumsikan akan meningkat sebesar 5% setiap tahunnya. Estimasi biaya operasional. Biaya operasional per bulannya untuk kedai ini adalah sebesar 11.620.750. Maka biaya operasional yang dibutuhkan dalam setahun adalah sebesar 139.449.000. Biaya penyusutan. Biaya penyusutan dalam 1 tahun untuk kedai kopi ini adalah sebesar 17.855.128, sehingga penyusutan per bulannya adalah sebesar 1.487.927. Proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas ini diperhitungkan selisih antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Setiap tahun kas masuk selama 5 tahun didapatkan cash and period atau jumlah seluruh pendapatan dan biaya per tahun kurang lebih besar 390 juta. Proyeksi laba rugi merupakan biaya penyusutan tiap tahun dan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh kedai kopi tersebut berupa pajak sebesar 10% dari pendapatan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan tersebut. Selanjutnya, analisis kriteria kelayakan investasi. Kedai kopi Argowisata N8 dalam melaksanakan usaha menggunakan modal sendiri dari perusahaan. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 18% sesuai dengan ketetapan dari perusahaan sendiri. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.